Perkenalkan, nama saya Enrico Surya dengan NPM 240130096. Saya Rian Aldava Eka Putra dengan NPM akhir 131. Halo, perkenalkan nama saya Argi Arif Firdaus dengan NPM akhir 146. Perkenalkan, saya Joshua Kurniawan dengan NPM akhir 157. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Fai, NPM 138. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai cash atau kas. Pengertian dari kas itu sendiri adalah sebuah aset yang merupakan suatu instrumen keuangan. Sedangkan instrumen keuangan sendiri adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau kepentingan ekuitas entitas lain. Selanjutnya, untuk ciri-ciri kas, yang pertama adalah aset yang paling liquid, tergolong aset lancar. Yang kedua adalah alat pembayaran. Dan yang ketiga merupakan dasar untuk mengukur dan juga sebagai laporan bagi seluruh pos lainnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai reporting cash. Untuk definisi reporting cash adalah proses pelaporan kas dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Kas yang dilaporkan mencakup keseluruhan saldo kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan pada tanggal pelaporan, serta bagaimana kas tersebut diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya. Lalu ada cash equivalent atau yang biasa disebut dengan setara kas, yang merupakan bagian dari kas yang dilaporkan dalam reporting cash. Untuk salah satu sifat atau ciri-ciri dari cash equivalent itu sendiri adalah investasi jangka pendek yang kurang dari 3 bulan atau biasa disebut dengan investasi yang sangat liquid. Untuk ciri-cirinya adalah yang pertama, dapat segera dikonversikan menjadi kas, dan yang kedua, dekat dengan jatuh temponya sehingga tidak akan menimbulkan risiko perubahan suku bunga yang signifikan. Untuk selanjutnya adalah restricted cash atau yang biasa disebut dengan kas yang dibatasi penggunaannya. Memiliki definisi kas atau setara kas yang tidak dapat digunakan secara bebas oleh perusahaan dikarenakan adanya pembatasan hukum, kontraktual, atau peraturan tertentu. Kas ini biasanya disisihkan untuk tujuan spesifik seperti pembayaran utang, proyek tertentu, dana jaminan, ataupun kewajiban hukum lainnya. Untuk ciri-ciri dari restrict cash atau yang biasa disebut dengan kas yang dibatasi ini, ciri-cirinya adalah yang pertama dipisahkan dari rekening kas, dan yang kedua aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Selanjutnya adalah bank overdraft yang memiliki definisi ketika terdapat sebuah perusahaan yang menulis cek melebihi jumlah kas yang ada di dalam rekening bank. Untuk ciri-ciri dari bank overdraft yang pertama adalah umumnya dilaporkan sebagai kewajiban lancar atau utang usaha. Yang kedua, dikompensasikan ke rekening kas hanya ketika kas yang tersedia hadir dalam akun lain di bank yang sama, di mana pinjaman rekening koran overdraft terjadi. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada receivables atau piutang. Nah, piutang itu merupakan hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan atau pihak lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Nah, misal nih, kita sudah memberikan jasa atau kita sudah menjual barang, atau tetapi kita belum memilih atau kita belum dibayar. Nah, itu yang dinamakan sebagai piutang atau receivable. Nah, piutang itu diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada trade receivable atau piutang dagang, dan yang kedua yaitu non trade receivable atau piutang non dagang. Nah, apa sih trade receivable? Nah, piutang yang berasal dari transaksi utama dari perusahaan. Nah, misal dari perusahaan dagang berarti pelanggan itu berhutang pada perusahaan atau setelah membeli barang, dia belum membayar uang dari barang tersebut, seperti penjualan barang atau jasa secara kredit kayak gitu. Nah, dalam trade receivable sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu account receivable dan notes receivable. Nah, account receivable seperti yang saya sudah jelaskan tadi, misalnya PT Elektronik itu menjual 100 unit smartphone kepada toko ABC senilai 100 juta dengan pembayaran jatuh tempo dalam 30 hari.
Nah, lalu yang kedua itu ada notes receivable. Nah, itu yaitu piutang yang didukung oleh janji tertulis atau wesel untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Misalnya ada PT Mebel Indah menerima wesel tagih senilai 50 juta dari pelanggan yang akan dibayar selama 6 bulan dengan bunga 10% per tahun. Nah, apa sih bedanya akun receivable dan notes receivable? Bedanya itu di waktunya. Kalau akun receivable itu waktunya itu jangka pendek dan notes receivable itu lebih ke jangka panjang. Lalu ada non trade receivable, yaitu piutang non dagang. Misal nih ada pinjaman kepada pegawai atau anak perusahaan. Jadi misal ada perusahaan itu memberikan pinjaman 10 juta kepada karyawannya yang akan dicicil dalam 12 bulan. Jadi piutang yang dihasilkan itu bukan dari kegiatan utama dari perusahaan, akan tetapi misal karyawan itu berhutang kepada sebuah perusahaan, itu kan bukan kegiatan dari kegiatan utama dari sebuah perusahaan. Lalu ada deposito jaminan, lalu ada piutang bunga, terus ada klaim terhadap pihak lain atau asuransi, pajak dan lain-lain. Selanjutnya ada pengakuan piutang. Nah, pengakuan piutang ini dalam laporan keuangan ketika perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya dan memiliki hak untuk menerima pembayaran. Nah, misal nih dari pelanggan itu yang memiliki utang kepada sebuah perusahaan dan pelanggan tersebut sudah membayar, nah itu disebut sebagai pengakuan piutang. Nah, selanjutnya ada pengukuran piutang atau measurement. Nah, piutang sendiri tentunya harus diukur karena ada piutang yang tidak tertagih kayak gitu. Nah, piutang biasanya dicatat pada nilai nominalnya atau jumlah yang akan diterima. Jika ada kemungkinan piutang yang tidak tertagih, perusahaan harus mencatat penyisian kerugian dalam akun allowance for doubtful account. Misal nih, jika PT Bangunan memiliki piutang 50 juta dan memperkirakan 5% dari piutangnya itu tidak tertagih, maka perusahaan akan mencatat penyisian sebesar 2,5 juta yang dianggap utang tak bertagih dan masuk ke akun allowance for doubtful account. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi piutang. Nah, faktor yang pertama itu ada trade discount atau diskon dagang. Potongan harga yang diberikan untuk pembelian dalam jumlah besar. Misalnya nih, aku mau membeli baja 100 unit. Nah, itu harganya berbeda jika aku cuma membeli 50 unit. Jika 100 unit itu biasanya harganya lebih murah kayak gitu. Itu namanya trade discount atau diskon dagang. Lalu ada cash discount atau diskon tunai. Nah, ini contohnya seperti jika PT Elektronik Jaya itu menjual barang seharga 10 juta dengan syarat 2/10 atau N/30. Nah, itu maksudnya gimana? Jika pelanggan itu membayar dalam 10 hari, mereka hanya perlu membayar 9,8 atau mendapatkan diskon 2%. Kayak gitu. Nah, lalu ada faktor yang ketiga itu sales return and allowance atau retur dan potongan penjualan. Ini juga berpengaruh kepada daripada piutang. Misalnya ada sebuah pelanggan itu mengembalikan barang cacat senilai 1 juta sehingga nilai piutang itu berkurang. Lalu ada time value of money atau nilai waktu uang. Nah, jika piutang itu memiliki jangka waktu yang panjang, perlu dihitung nilai sekarang. Misal ada sebuah perusahaan itu menjual mesin senilai 100 juta dengan pembayaran dalam 2 tahun. Nilai piutang saat ini harus dihitung berdasarkan tingkat bunga pasar saat ini kayak gitu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di subbab kali ini kita akan membahas tentang notes receivable atau wesel tagih. Nah, wesel tagih ini biasanya secara formal didukung dengan surat promses atau promissory note yang merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Nah, juga wesel tagih ini merupakan suatu instrumen yang dapat dinegosiasikan, yang kemudian ditulis dan ditandatangani oleh pembuat wesel atau maker, yang kemudian ditujukan untuk penerima pembayaran.
Nah, penerima pembayaran itu tadi dapat secara sah menjual atau mengalihkan wesel tersebut kepada orang lain. Selain itu, wesel itu juga mengandung unsur bunga. Hal itu dikarenakan terdapat nilai waktu dari uang dari setiap wesel yang beredar. Nah, selain itu, wesel itu juga bersifat liquid, meskipun dalam jangka panjang sekalipun. Hal itu dikarenakan wesel tagih ini dapat secara cepat dikonversikan oleh perusahaan-perusahaan untuk menjadi kas atau aset lancar. Sehingga pengklasifikasiannya wesel tagih ini biasanya dimasukkan ke dalam kelompok aset lancar. Nah, perusahaan sering menerima wesel tagih dari pelanggan yang memperpanjang masa pembayaran piutang yang beredar. Selain itu, perusahaan juga sering menggunakan wesel dalam memberikan pinjaman kepada karyawan atau juga anak-anak perusahaan, serta ke dalam penjualan aset tetap. Nah, juga dalam beberapa industri seperti industri-industri rekreasi, biasanya mereka ini menggunakan wesel sebagai alat pendukung untuk penjualan kredit. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa wesel tagih ini muncul dari transaksi-transaksi yang diklasifikasikan menjadi pinjaman. Nah, setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, kita juga harus mengetahui untuk mempermudah pemahaman kita selanjutnya bahwa wesel tagih ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada interest bearing notes, juga yang kedua ada zero interest bearing notes. Nah, baik, setelah kita mengetahui dari paparan sebelumnya bahwa notes receivable ini terbagi menjadi dua klasifikasi, kita perlu mengetahui klasifikasi yang pertama, yaitu terkait zero interest bearing notes atau wesel berbunga 0. Nah, wesel berbunga 0 ini memasukkan unsur bunganya sebagai bagian dari nilai nominalnya. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita tentang zero interest bearing notes ini, saya melampirkan satu ilustrasi. Nah, Jeremiah Company ini menerima wesel tanpa bunga berjangka 3 tahun senilai $10.000. Nah, present value-nya itu di sini ada $7.721 dengan suku bunga implisit yang menyamakan total kas yang akan diterima sebesar 10.000 pada saat jatuh tempo, dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan sebesar 7.721 yang saya sebutkan tadi, yang merupakan 9% dari nilai sekarang untuk 3 periode. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Jeremiah Company ini tidak mendapat uang dari setiap periodenya. Hal itu dikarenakan zero interest bearing ini, seperti yang saya katakan tadi, memasukkan unsur bunganya sebagai bagian dari nilai nominalnya. Sehingga dari nilai dasar atau prinsipalnya sebesar 10.000 itu sudah termasuk bunganya. Baik, dari perhitungan tadi didapatlah perhitungan seperti ini. Jadi, di date of issue-nya, di tanggal terbitnya wesel tagih itu tadi, nilai masa sekarangnya atau present value-nya adalah sebesar $7.721,8, bukan $10.000. Nah, $10.000 itu baru akan terakumulasikan ketika wesel tagih itu jatuh tempo, yaitu di akhir tahun ketiga. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tidak ada uang masuk atau cash receive untuk Jeremiah Company dari akhir tahun pertama sampai akhir tahun ketiga, yaitu pas jatuh temponya. Nah, hal itu 10.000 itu tadi dapat terakumulasi dari interest revenue yang terhitung dari 7.721,8 itu dikalikan dengan
suku bunganya atau interestnya yaitu 9%, sehingga 7.721,8 itu dikali dengan 0,09 jika didesimalkan. Yang kemudian muncullah angka 694,9 sebagai interest revenue di akhir tahun pertama, yang kemudian ditambahkan dengan 7.721,8 sehingga ditemukanlah bahwa di akhir tahun pertama dicatat bahwa carrying amount of note-nya itu sebesar 8.416,7, bukan 7.721 lagi. Dan itu akan dihitung seterusnya sampai wesel tagih itu jatuh tempo dan akan menemukan angka sebesar $10.000. Nah, di situ interest revenue-nya ini didapat totalnya dari akhir tahun pertama sampai akhir tahun ketiga, yaitu sebesar 2.278,2. Nah, 2.278,2 itu ditambahkan dengan present value-nya di date of issue atau tanggal terbitnya, sehingga menemukan 10.000 itu tadi. Nah, sehingga untuk mencatatannya, untuk journal entries untuk zero interest bearing note dengan present value of principalnya sebesar $7.721,8, sehingga pencatatannya Jeremiah Company ini mencatat pada saat wesel tagihnya terbit, yaitu di sini Januari di tahun pertama, terdapat notes receivable sebesar 7.721,8 pada kas dengan nominal yang sama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada pencatatannya kita tidak mencatat nilai nominal wesel tagihnya, namun kita mencatat present value-nya, yaitu sebesar $7.721,8 tadi. Nah, 10.000 itu baru akan terakumulasi ketika interest revenue-nya ini sudah tercatat semua dari tahun pertama sehingga sampai dengan akhir tahun ketiga. Nah, di sini untuk pencatatan interest revenue-nya mencatatkan bahwa terdapat pertambahan nilai pada notes receivable sebesar 694,96 pada interest revenue sebesar 694,96. Hal itu didapat dari perhitungan itu tadi. Sehingga ketika Desember tahun ketiga, notes receivable-nya ini sudah mencapai 10.000. Nah, segitu saja ilustrasi yang dapat saya sampaikan untuk mempermudah pemahaman terkait zero interest bearing note. Baik, selanjutnya di klasifikasi yang kedua ada interest bearing notes atau wesel berbunga. Nah, wesel berbunga ini memiliki suku bunga yang dinyatakan. Untuk mempermudah pemahaman, saya melampirkan ilustrasi juga di sini. Di sini Morgan Corporation memberikan pinjaman kepada Mary Corporation dan menerima imbalan wesel berbunga yang berjangka 3 tahun senilai $10.000 dengan suku bunga 10% per tahun. Untuk suku bunga pasar adalah di 12% dengan risiko yang sama. Nah, di sini ada diagram yang menunjukkan bahwa di setiap akhir tahunnya, akhir periode ke-1, ke-2, dan ke-3, Morgan Corp ini mendapat bunga sebesar $1.000 setiap periodenya. Hal itu didasarkan pada bunga yang dinyatakan oleh perusahaan Morgan Corporation ini sebesar 10%. Nah, perusahaan Morgan Corporation ini menghitung nilai sekarang dari kedua arus kas sebagai berikut di ilustrasi ini. Nah, dalam kasus ini karena suku bunga efektifnya 12% yang ditetapkan pasar melebihi suku bunga yang
dinyatakan oleh Morgan Corporation itu 10% itu tadi. Nilai sekarang dari Wesel lebih kecil dari nilai nominalnya. Hal itu berarti Morgan Corporation menukar Wesel tersebut dengan diskonto. Morgan mencatat nilai sekarang dari Wesel tersebut sebagai berikut ini. Nah, di sini Morgan itu mencatat Wesel bayarnya 9.520 pada kas. Mengapa begitu? Karena di sini setelah perhitungan dari mencari present value dengan single sum sebesar 7.118 ditambah dengan present value interest-nya ordinary annuity sebesar 2.402 menghasilkan nilai 9.520. Nah, hal itu memiliki selisih. Adanya selisih jika dikurangi dengan 10.000 menghasilkan 480. Sehingga pencatatannya ini didasarkan pada present value of the note-nya, yaitu sebesar 9.520. Nah, dari pencatatan itu tadi, Morgan Corporation ini kemudian mengamortisasi diskonto dan mengakui pendapatan bunga setiap tahun dengan menggunakan metode bunga efektif. Nah, di sini ilustrasi ini menunjukkan daftar amortisasi diskonto selama 3 tahun dan pendapatan bunga yang didapat Morgan Corporation. Nah, di sini dapat dilihat pada tanggal penerbitan, Wesel memiliki nilai present value sebesar 9.520. Hal itu mengakibatkan adanya spread tambahan pendapatan bunga selama jangka waktu Wesel 3 tahun, sebesar $480. Seperti perhitungan sebelumnya, bahwa $480 itu didapat dari nilai 10.000 dikurangi 9.520. Nah, di sini dapat dilihat pada akhir tahun 1, Morgan ini menerima $1.000 dalam kas. Namun pendapatan bunga adalah 1.142. Nah, 1.942 itu didapat dari perhitungan $9.520 dikali 12%. Nah, selisih dari $1.000 dan 1.942 itu merupakan pendapatan bunga tambahan. Dicatat sebagai pendapatan bunga tambahan, di situ dicatat sebagai diskon amortized. Dengan menggunakan suku bunga efektif, Morgan mencatat penerimaan bunga tahunan dan amortisasi diskonto untuk tahun pertama sebagai berikut. Nah, di situ dapat dilihat bahwa cash received-nya Morgan Corporation ini mendapat $1.000. Lalu dia mendapat interest revenue total sebesar 1.142 dari tambahan diskon amortize $142 itu. Nah, sehingga untuk pencatatannya sendiri dapat kita lihat dalam ilustrasi yang saya lampirkan ini juga. Di awal terbitnya Wesel tagih, Morgan Corporation ini mencatatkan notes receivable pada kas sebesar $9.520. Yang kemudian pada akhir tahun periode pertama, dia mendapat bunga sebesar $1.000 yang kemudian ditambahkan dengan notes receivable sebesar 142 yang didapat dari amortisasi diskon tadi. Yang kemudian menciptakan total interest revenue pada kolom kredit sebesar 1.142 yang merupakan perhitungan dari 9.520 yang merupakan present value-nya dikalikan 12% yang merupakan bunga pasar. Sehingga jumlah tercatat Wesel pada pencatatan ini sebesar $9.662. Hal itu didapat dari perhitungan 9.520 yang ditambah dengan 142.
Oke, materi yang selanjutnya yaitu mengenai special issue related to receivable. Terdapat 3 isu khusus terkait akuntansi dan pelaporan piutang, yaitu yang pertama ada fair value option, yang kedua the recognition of receivable, yang ketiga ada presentation and analysis. Ketiga poin ini akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Yang pertama yaitu fair value option. Perusahaan memiliki pilihan untuk mencatat nilai wajar dalam rekening mereka untuk sebagian besar aset dan kewajiban termasuk piutang. IESB percaya bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan memberikan informasi yang lebih relevan dan mudah dipahami daripada biaya historis karena mencerminkan arus nilai setara kas dari instrumen keuangan. Pengukuran nilai wajar ini dibagi menjadi 3. Piutang dicatat berdasarkan nilai wajar. Yang kedua, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Yang ketiga, jika perusahaan memilih nilai wajar untuk piutangnya, maka pilihan tersebut harus terus digunakan sampai perusahaan tidak memiliki piutang. Nah, berikut merupakan ilustrasi mengenai fair value option pada Escobar Company. Nah, dalam ilustrasi tersebut, Escobar Company memiliki notes receivable atau piutang dalam bentuk surat utang dengan nilai wajar $810.000. Tetapi nilai tercatatnya hanya sebesar $620.000. Pada 31 Desember 2011, perusahaan memutuskan untuk menerapkan fair value option untuk piutang ini. Karena ini adalah valuasi pertama atas piutang tersebut, terdapat kenaikan nilai sebesar $190.000 antara $810.000 dengan $620.000 ini. Nah, pencatatan akuntansi atau jurnal entry Escobar dicatat sebagai berikut. Untuk debit itu notes receivable sebesar $190.000 itu untuk mencerminkan kenaikan nilai piutang dalam pembukuan. Sedangkan untuk kredit yaitu unrealized holding gain or loss income sebesar $190.000 untuk mengakui keuntungan yang belum direalisasi dalam laporan laba rugi. Jadi kesimpulannya, fair value option ini memungkinkan perusahaan untuk mencatat piutang berdasarkan nilai pasar yang lebih realistis yang dapat mempengaruhi laporan keuangan khususnya laba rugi. Namun karena nilai wajar ini bisa berfluktuasi, pendekatan ini juga meningkatkan volatilitas dalam laporan keuangan. Nah, untuk materi berikutnya yaitu the recognition of receivable. Perusahaan dapat mengalihkan seperti menjual piutang kepada perusahaan lain untuk memperoleh kas. Berapa alasan perusahaan melakukan tersebut yaitu yang pertama untuk kompetisi, yang kedua menjual piutang karena kekurangan kas, yang ketiga penagihan yang memakan waktu dan biaya yang mahal. Nah, untuk transfer ini dapat dilakukan dengan pinjaman yang dijaminkan dan penjualan piutang. Berikut adalah ilustrasi mengenai the recognition of receivable. Nah, jadi pada gambar ini Crash Textiles Inc. menjual piutang senilai $500.000 ke Commercial Factor Inc. dalam transaksi tanpa jaminan atau without recourse, yang berarti Crash Textiles tidak bertanggung jawab jika pelanggan gagal membayar. Commercial Factors membebankan biaya keuangan sebesar 3% dari total piutang dan menahan 5% dari total piutang sebagai cadangan untuk memungkinkan penyesuaian. Jurnal akuntansinya di pembukuan Crash Textile Inc. atau penjual piutang. Yang pertama yaitu menerima kas sebesar $460.000 setelah dipotong biaya 3% dan dana yang ditahan 5%. Dicatat kas $460.000. Yang kedua yaitu due from factor $25.000. Ini mengakui piutang dari faktor sebesar $25.000, 5% dari $500.000 yang ditahan oleh faktor sebagai cadangan. Yang ketiga yaitu loss on sale of receivable sebesar $15.000, yaitu mencatat kerugian penjualan piutang sebesar $15.000 didapat dari 3% dari $500.000 sebagai biaya factoring. Yang keempat yaitu accounts not receivable sebesar $500.000, menghapus akun piutang sebesar $500.000. Nah, sedangkan pembukuan atau jurnal berdasarkan Commercial Factors Inc. atau pembeli piutang, yaitu yang pertama
accounts notes receivable sebesar 500.000. Mencatat piutang baru sebesar 500.000 dari pelanggan Crash Textile, si penjual piutang. Nah, untuk yang akun yang kedua, due to Crash Textile sebesar 25.000. Mencatat kewajiban sebesar 25.000 kepada Crash Textile sebagai dana yang ditahan. Yang ketiga, financing revenue, mengakui pendapatan keuangan sebesar 15.000 sebagai biaya factoring. Yang keempat, cash, membayar cash sebesar 460.000 ke Crash Textile. Kesimpulannya, factoring tanpa resource berarti penjual piutang tidak memiliki kewajiban jika pelanggan gagal membayar. Crash Textile menerima kas lebih sedikit dari nilai piutang karena ada biaya factoring dan dana yang ditahan. Commercial factors memperoleh pendapatan dari biaya factoring serta memiliki hak penuh atas piutang yang dibeli. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan untuk special issue relate to receivable yang terakhir adalah representation and analysis of receivable. Yang pertama ada identifikasi piutang dalam laporan keuangan. Nah, dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan, kita harus mengidentifikasi setiap jenis utama piutang. Ini penting karena berbeda jenis piutang memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda. Misalnya, piutang usaha berasal dari penjualan kredit, sedangkan piutang lain-lain bisa berasal dari pinjaman kepada karyawan atau pendapatan bunga yang belum diterima. Yang kedua, ada laporan piutang jangka pendek dalam aset lancar. Piutang jangka pendek harus dilaporkan sebagai bagian dari aset lancar. Ini karena piutang tersebut diharapkan dapat dikonversikan menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Pelaporan yang tepat membantu manajemen dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga ada pelaporan nilai bruto dan penyajian piutang tak tertagih. Salah satu tantangan dalam penyajian piutang adalah menentukan berapa jumlah yang benar-benar dapat ditagih. Oleh karena itu, perusahaan biasanya melaporkan nilai bruto piutang, lalu mengurangi penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan ini didasarkan pada estimasi piutang yang kemungkinan besar tidak akan dibayar oleh pelanggan. Metode yang sering digunakan adalah metode cadangan atau allowance method untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan nilai piutang yang realistis. Yang keempat ada beban piutang tak tertagih dan beban imbalan jasa. Ketika suatu piutang dipastikan tidak bisa ditagih, maka perusahaan harus mencatatnya sebagai beban piutang tak tertagih. Beban ini dilaporkan sebagai bagian dari beban penjualan karena merupakan konsekuensi dari penjualan kredit. Selain itu, ada juga beban imbalan jasa yang mungkin muncul akibat pemberian diskon atau insentif kepada pelanggan. Dengan mencatat ini secara akurat, perusahaan dapat memahami dampak kredit terhadap profitabilitasnya. Dan yang terakhir ada pendapatan bunga pada bagian lain-lain non-operasional. Yang terakhir, pendapatan bunga yang berasal dari piutang berbunga atau investasi jangka pendek biasanya dilaporkan pada bagian pendapatan lain-lain non-operasional. Hal ini penting untuk memisahkan pendapatan utama perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional dengan pendapatan tambahan seperti bunga, penyewaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah analysis of receivable atau analisis piutang. Pada slide ini saya akan menjelaskan cara menganalisis piutang menggunakan rasio perputaran piutang atau account receivable turnover ratio. Rasio ini sangat penting karena membantu perusahaan dalam menilai efisiensi pengelolaan piutang dan arus kas mereka. Rasio perputaran piutang mengukur seberapa sering piutang usaha dikonversikan menjadi kas dalam satu periode tertentu. Ini dihitung dengan membandingkan penjumlahan bersih dengan rata-rata piutang usaha bersih. Ada juga rumus perhitungan. Nah, sesuai dengan yang sudah saya lampirkan, terdapat rumus perhitungan untuk menghitung rasio perputaran piutang. Jadi, account receivable turnover equals to net sales divided by average trade receivable net. Nah, sudah ada contohnya juga.
Dari contoh tersebut, artinya piutang perusahaan berputar sebanyak 11 kali dalam 1 tahun, atau rata-rata setiap 33,2 hari, jika dihitung dalam satuan hari. Jadi, apa sih artinya angka-angka ini? Nah, jika rasio perputaran piutang tinggi, itu berarti perusahaan cepat dalam menagih piutang dan memiliki arus kas yang lebih stabil. Jika rasio ini lebih rendah, artinya perusahaan butuh waktu lebih lama untuk mengubah piutang menjadi kas yang bisa meningkatkan rasio piutang tak tertagih.